Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pintar. Gimana kabarnya hari ini? Oke, anak hebat. Oke, kita berdoa dulu. Tangan diangkat. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini PAI-nya jadi agak lama ya Ustazah ya. Ustazah dari kelas putra. Pelajarannya agak lama tadi karena menerangkan tentang kisah Nabi. Siapa tahu nama-nama Nabi? Tahu. Ya, apa saja nama Nabi? Adam, Idris, siapa yang hafal? Oke, hari ini kita belajar atau kita biar mengetahui kisah Nabi siapa? Nabi Adam alaihissalam. Oke, habis ini saya melihatkan kisahnya Nabi Adam melalui video ya. Nanti didengarkan dengan baik, nanti ditanyain sama Ustaz. Oke, dengarkan ya. Oke, terus halaman berapa? Ada yang tanya gitu. Halaman 54 kisah Nabi Adam itu di halaman 54. Ya. 54. Halaman berapa? 54. Tapi ada. Kelima. Pelajaran pendidikan Islam. Bab kisah Nabi dan Didengarkan dengan baik sebentar, saya mute dulu biar semuanya kedengaran suaranya ya. Bentar. Berisik kali. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim, didengarkan dengan baik. Kisah Nabi Adam alaihi salam. Setelah Allah menciptakan alam raya dan menyempurnakannya, bumi telah menjadi hijau, dipenuhi hutan belantara. Lautan membentang, danau-danau dan sungai-sungai yang panjang, hewan-hewan pun telah berkembang biak di dalamnya. Sementara itu di surga, Allah mengumpulkan para malaikat dan berfirman, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi." Para malaikat bertanya, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu?" Allah berfirman, "Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Kemudian Allah menciptakan manusia yang hendak dijadikan khalifah itu adalah dari tanah liat kering. Setelah sempurna penciptaannya, Allah meniupkan ruh ke dalamnya. Manusia pertama ini dinamai Adam. Berbeda dengan para malaikat, Adam dikaruniai akal sehingga mempunyai kemampuan berpikir yang kuat. Allah mengajari Adam tentang benda-benda yang ada. Kemudian Allah memperkenalkan Adam kepada penghuni surga dan berkata kepada malaikat, "Sebutkanlah benda-benda ini." Para malaikat tidak bisa menyebutkan benda-benda itu. Lalu Allah menyuruh Adam menyebutkan benda-benda itu, dan Adam bisa menyebutkan semuanya. Allah berfirman, "Sujudlah kamu kepada Adam." Maka semua malaikat tersungkur sujud kepada Adam untuk menghormatinya. Tetapi iblis tidak mau sujud. Allah menegur iblis, "Kenapa kamu tidak sujud kepada Adam?" "Aku lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia dari tanah." Allah berfirman,
keluarlah dari surga. Kamu terkutuk dan terlaknat sampai hari kiamat. Iblis lalu berkata, Ya Robbi, berilah saya umur panjang sampai hari kiamat, dan aku akan menggoda dan menyesatkan semua manusia, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Allah berfirman, kamu diberi umur panjang sampai hari yang ditentukan. Sesungguhnya kamu tidak bisa menjerumuskan hamba-hambaku. Yang mengikutimu hanya orang-orang yang sesat. Adam tinggal dengan bahagia di surga. Kemudian Allah menciptakan Hawa, wanita pertama dari tulang rusuk Adam. Semakin bahagia, Adam dan Hawa tinggal di surga. Semua serba ada dan indah luar biasa. Makanan lezat berlimpah, baju beraneka dan indah, istana megah, sangat nyaman untuk tempat tinggal. Mereka bebas berjalan-jalan ke seluruh penjuru surga yang teramat luas dan indah. Allah hanya melarang mereka berdua mendekati sebatang pohon. Adam dan Hawa patuh terhadap larangan itu. Mereka tidak pernah mendekati pohon terlarang itu. Iblis yang mendengarkan larangan itu langsung menyusun rencana. Dia berusaha sekuat tenaga dan menggerakkan segenap pikiran untuk menjerumuskan Adam dan Hawa agar melanggar larangan Allah. Allah yang Maha Tahu memperingatkan Adam dan Hawa. Hai Adam, setan itu adalah musuhmu dan juga musuh istrimu. Berhati-hatilah, jangan sampai dia mencelakakan kalian dan mengeluarkan kalian dari surga. Iblis selalu mencari kesempatan untuk menggoda Adam dan Hawa dengan berbagai cara, halus maupun terang-terangan. Dia berusaha agar mereka berdua melanggar larangan Allah, mendekati pohon terlarang. Iblis berkali-kali membujuk mereka dengan bersumpah bahwa dia hanya menginginkan kebaikan dengan kebahagiaan Adam dan Hawa. Iblis berkata, Pohon kuldi adalah pohon kekekalan. Jika engkau memakan buahnya, maka akan kekal seperti para malaikat di surga. Dia juga berkata akan menunjukkan kepada mereka kerajaan yang kekal. Begitu gigihnya iblis membisikkan rayuan-rayuannya. Akhirnya Adam dan Hawa tergoda untuk memakan buah dari pohon terlarang itu. Begitu indah yang mereka kenakan daun-daun surga. Allah menegur, setan adalah musuh kalian. Adam dan Hawa sangat menyesal dan ingin agar Allah memaafkan mereka dan memberi rahmat kepada mereka lagi. Kemudian Allah mengajari mereka doa untuk memohon ampunan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang rugi. Kemudian Allah menerima taubat Adam yang sungguh-sungguh dengan memberi ampunan, tetapi tetaplah keputusannya. Turunlah kamu semuanya ke bumi, sebagian kalian akan saling bermusuhan. Di bumilah tempat tinggal kalian. Maka turunlah Adam dan Hawa ke bumi meninggalkan segala kesenangan dan keindahan surga. Mulai saat itu, mereka mulai mengupayakan makanan, pakaian, dan rumah dengan tangan mereka sendiri. Ketika Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, mereka ditempatkan terpisah. Setelah bertahun-tahun saling mencari, akhirnya mereka bertemu di Padang Arafah, di Jabal Rahmah. Mereka berdua bekerja keras dengan tenaga dan pikiran untuk membangun kehidupan di bumi dan terus tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang di bumilah penugasan Adam sebagai khalifah. Adam dan Hawa dikaruniai 20 pasang anak kembar, masing-masing pria dan wanita. Sejak saat itu, manusia terus berkembang di bumi dengan mengemban tugas sebagai khalifah atau pengatur alam raya.
Kisah Nabi Adam ini mengingatkan kita bahwa iblis dan setan-setan pengikutnya akan terus gigih berusaha agar sebanyak-banyaknya manusia menjadi sesat dan masuk neraka bersama mereka kelak. Namun jangan takut, godaan iblis dan pasukannya tidak mempan terhadap orang-orang yang ikhlas berserah diri kepada Allah. Oke, tahan ya. Ya. Ya, sebentar. Oke. Dari kisah Nabi Adam tadi kita sudah tahu kisahnya ya. Sudah paham kisahnya Nabi Adam? Sudah. Nah, Ustazah terangkan sebentar. Oke, perhatikan. Sudah. Jadi sebelum Allah menciptakan manusia, Allah itu menciptakan alam semesta ini dulu. Ya, ada bumi, ada langit, ada bulan dan semuanya. Alam semesta ini diciptakan oleh Allah dulu. Setelah itu menciptakan makhluknya. Berupa siapa? Malaikat dan iblis. Ya, malaikat dan iblis. Terus kemudian Allah menciptakan manusia. Manusia yang pertama kali diciptakan tadi siapa? Awal. Nabi Adam alaihissalam. Ya. Terus bentar sebelumnya. Malaikat diciptakan dari apa? Cahaya. Kalau iblis diciptakan dari apa? Api. Nah, kalau manusia? Allah. Dari tanah. Dari tanah. Manusia dari tanah. Oke. Lanjut. Nah, manusia yang pertama kali siapa tadi? Nabi Adam. Setelah Nabi Adam diciptakan, akhirnya Nabi Adam ini dikasih teman untuk menemani Nabi Adam di surga. Siapa? Yang kedua? Pinter, Ibu Hawa. Yang kedua yaitu namanya Ibu Hawa. Untuk siapa? Untuk Nabi Adam, biar ditemani Nabi Adam di surga. Ya, pintar. Jadi Nabi Adam, malaikat, iblis, ya, Ibu Hawa itu berarti tinggal di mana? Di surga. Awalnya tinggal di surga semuanya. Karena ada kejadian tadi, sesuai kisah tadi, akhirnya ada yang suruh keluar kemana? Keluar dari surga. Siapa tadi yang suruh keluar dari surga? Iblis. Kenapa kok suruh keluar? Dia makan. Kenapa? Yang apel. Karena tidak mematuhi perintah Allah. Apa perintah Allah tadi? Bersujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam ini diberi Allah pengetahuan, diberi akal, pikiran kayak kalian dikasih akal ya. Sama Nabi Adam juga manusia, sama kayak kalian dikasih pikiran, dikasih akal. Nah, lalu Allah memberi ilmu pengetahuan yang banyak, akhirnya Nabi Adam ini termasuk makhluk yang pandai. Makanya Allah memerintahkan iblis dan malaikat bersujud kepada Nabi Adam. Akhirnya apa yang terjadi tadi? Siapa yang sujud? Malaikat. Yang tidak mau sujud? Iblis. Kenapa tidak mau sujud? Kenapa? Karena sombong, merasa dirinya lebih hebat dari Nabi Adam. Ya, sombong. Ya, merasa dirinya saya lebih hebat katanya iblis gitu. Ya. Jadi dengar enggak sih ceritanya? Dengar. Terus habis itu iblis akhirnya diusir dari surga. Terus Nabi lagi. Terus iblis gimana tadi janjinya? Janjinya gimana? Janji ke Allah apa tadi? Apa yuk? Menggoda
Sia. Dia berjanji akan selalu menggoda manusia agar terjerumus ke sesatan. Makanya sampean dengarin yang taat sama Allah ya. Taat perintah Allah. Ini dengarin. Kalau iblis itu biasanya menggoda sampai itu mau ikut dengannya. Contohnya, seumpama sampean disuruh mama sholat. Ayo mbak sholat, waktunya zuhur. Karena kamu tidak mendengarkan mama, tidak taat perintah Allah, akhirnya digoda sama iblis. Jangan sholat, jangan mau sholat, katanya iblis gitu. Ya, akhirnya kamu, sebentar, habisin aja sholatnya. Senang iblis sih, punya teman saya. Lagi, temannya lagi, ayo mbak sholat. Ya kamu dibisikin lagi. Ayo, jangan sholat. Dibisikin terus. Kalau kamu anaknya taat, patuh perintahnya, pasti kamu, oh enggak, saya harus sholat sekarang. Gitu. Mau enggak sih menjadi temannya iblis? Enggak mau. Makanya, kalau waktunya sholat, kalau waktunya ngaji. Kalau dibilangin sama orang tua, didengarkan. Ya. Dibilangin orang tua didengar, waktunya belajar. Waktunya Zoom didengarkan. Nggak boleh mainan sendiri. Ya, pinter. Kalau waktunya ngerjakan tugas, ya, itu. Biar nanti iblisnya jauh sendiri. Meninggalkan sana. Loh, ternyata anak ini nggak bisa digoda. Saya lari, sudah nggak mau menggoda anak ini. Itu ya. Paham ya? Nah, lanjut. Jadi cerita tadi, Nabi Adam juga ternyata terkena godaan siapa? Iblis. Akhirnya makan apa tadi? Buah huldi. Buah yang dilarang sama Allah di surga untuk dimakannya ya. Nah, akhirnya makan buah huldi, akhirnya melanggar larangan Allah, yaitu makan buah huldi. Akhirnya gimana, nak? Nabi Adam dan Ibu Hawa diturunkan ke mana? Bumi. Yang satunya di sana jauh, yang satunya di sana. Ya, cuma ada 2 orang itu di bumi. Ya, yang sana sama yang sana. Akhirnya minta kepada Allah untuk dipertemukan. Ya, akhirnya dipertemukan. Mereka dipertemukan di mana? Di mana tadi? Di mana tadi? Ayo. Di mana tadi tempatnya pertemuannya? Di Jabal Rahmah, Arafah di Jabal Rahmah. Kalau anak yang pernah ke sana, pernah umroh, tahu ya tempatnya ya. Ya semoga kita ke sana biar tahu ya. Amin. Oke. Akhirnya bertemu dan Nabi Adam dan Ibu Hawa pun bertobat ya. Ya makanya bertobat itu berarti apa? Memohon ampun kepada Allah, tidak mau mengulangi kesalahan. Ya, dan berjanji tidak akan mengulangi. Oke, sampai sini apa yang diteladani dari Nabi Adam tadi? Ini Jabal Rahmah ini, gambarnya Jabal Rahmah ini. Ya, pertemuannya Nabi Adam dan Ibu Hawa. Oke, dengarin anak-anak. Apa yang diteladani dari Nabi Adam alaihissalam? Apa yang kita ambil dari cerita itu? Apa nak? Apa ini? Apa? Ya, oke dengarin. Hal terpuji yang dari Nabi Adam itu sikap taubat. Taubat itu apa? Taubat adalah memohon ampun dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya lagi. Jika kamu punya salah, ya segera bertaubat. Jadi yang kita ambil dari cerita ini, jika kamu punya salah kepada siapapun, segera meminta maaf. Apalagi salah kepada Allah, segera bertaubat, tidak mengulangi. Contohnya seumpama kamu ini diingatkan sama mama sholat berapa kali sudah, akhirnya kamu enggak dirawat, akhirnya sampai datang adzan lagi. Contohnya suruh sholat zuhur, sampai ketemu adzan asar. Berarti kamu punya salah enggak sama Allah? Punya. Nah, caranya gimana? Harus
bertaubat memohon ampun kepada Allah. Allah dan tidak mengulangi lagi. Ya, bisa. Lagi, seumpama kamu nggak sengaja nyenggol temannya hampir jatuh. Berarti apa yang kamu lakukan? Ya, paham ya? Berarti yang diteladani dari Nabi Adam adalah jika bertaubat kepada Allah. Jika punya salah, segera meminta maaf. Ada yang tanya Anda ini? Atau lanjut di kisah Nabi selanjutnya? Mau mendengarkan cerita lagi? Mau. Kita siapa selanjutnya? Nabi siapa? Nabi siapa ya? Nabi yang ketiga siapa? Dan Idris Nuh. Nabi Nuh. Oke, dengarkan ya. Sebentar, saya tutup dulu bentar nggih. Dengarkan. Didengarkan dengan baik ya ceritanya ya. Nanti kita ulas lagi. Sebentar. Oke, dengarkan dengan baik. Sebentar. Sebentar, nggak ada suaranya. Salam. Oke, dengarkan. Setelah Nabi Idris alaihi salam wafat, sedikit demi sedikit iman masyarakat mulai menipis. Iblis dan pasukannya semakin gemar menggoda mereka. Kemudian mereka mulai senang membuat patung. Mereka membuat patung untuk menghormati para pahlawan, leluhur, tokoh-tokoh yang sudah mati. Patung-patung itu diberi nama sesuai nama para tokoh itu. Dari sekedar penghormatan, lama-kelamaan mereka mulai menyembah patung-patung itu. Mereka percaya bahwa patung-patung itu mempunyai kehebatan dan kekuatan yang bisa melindungi dan menentukan nasib mereka. Di antara patung-patung yang disembah itu, ada 5 yang paling mereka agungkan, yaitu Wa'at, Suwa, Yahud, Yauk, dan Nasr. Inilah asal mulanya manusia menyembah patung dan berhala. Tentu saja, ini semua hasil pekerjaan iblis dan pasukannya yang berusaha sekuat tenaga menyesatkan manusia agar tidak menyembah Allah dan masuk neraka bersama mereka. Allah tidak membiarkan manusia tersesat semuanya tanpa petunjuk. Maka Allah memilih Nuh alaihi salam untuk mengingatkan kaumnya agar mereka meninggalkan penyembahan dan berhala dan kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah Nuh alaihi salam? Nuh adalah cucu dari Nabi Idris. Fisiknya kuat, terbukti dari umurnya yang sangat panjang, sekitar 1000 tahun. Hatinya mulia dan sabar luar biasa. Pikirannya juga sangat cerdas, rendah hati, soleh, dan taat kepada Allah. Nabi Nuh adalah Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama. Sebelumnya, Allah hanya mengangkat nabi-nabi saja. Mulailah Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya. Nabi Nuh mengajak mereka untuk memohon ampun atas dosa-dosa mereka dan kembali menyembah Allah agar tidak terkena azab dari Allah. Sangat tekun Nabi Nuh mengajak kaumnya dengan berbagai cara, dengan terang-terangan di hadapan banyak orang, dengan diam-diam mendatangi seorang demi seorang. Berulang-ulang, siang dan malam, selama kurang lebih 950 tahun lamanya. Tetapi sedikit sekali yang mengikuti seruan Nabi Nuh. Kebanyakan dari pengikutnya ini adalah orang miskin dan pekerja kasar. Jumlahnya sekitar 80 orang. Yakni sebagian besar kaumnya tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh. Mereka bersikap angkuh dan sombong dengan menutup rapat-rapat telinga mereka jika Nabi Nuh mulai berbicara untuk mendakwahi mereka. Bahkan mereka menantang Nabi Nuh agar mendatangkan azab yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nuh, sudahlah, berhenti bicara. Percuma, kami tidak akan percaya. Sekarang begini saja, datangkan azab itu pada kami jika kau memang benar. Kami yakin tidak akan ada azab yang menimpa kami karena kelakuan kami. Kau hanya berdusta. Nabi Nuh mengadu kepada Allah tentang pembangkangan kaumnya yang keterlaluan. Allah berfirman bahwa memang pengikut Nabi Nuh tidak akan bertambah. Hanya 80 orang itu saja. Selebihnya mereka semua tidak akan beriman karena mereka sudah sangat sesat.
Setelah jelas ketetapan Allah bahwa orang-orang itu tidak akan beriman, maka Nabi Nuh memohon kepada Allah. Tuhanku, musnahkanlah seluruh orang durhaka itu dari muka bumi. Mereka hanya membuat kerusakan dan melahirkan anak-anak yang durhaka. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal yang besar. Pada masa itu ilmu perkapalan belum berkembang dengan baik. Allah mengajarkan ilmu itu kepada Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh bersama pengikutnya membuat kapal besar terbuat dari kayu. Kayu itu didapati dari pohon-pohon di hutan di sekitar mereka. Ejekan kaum Nabi Nuh semakin menjadi-jadi. Melihat pembuatan kapal itu terasa aneh bagi mereka. Apalagi mereka tinggal jauh dari laut. Lihatlah, Terbukti bahwa Nuh gila. apa itu? Bikin kapal ya? Untuk berlayar di hutan. Nabi Nuh dan pengikutnya bersabar dan tetap tekun menyelesaikan kapal itu. Akhirnya kapal besar itu selesai. Inilah kapal besar pertama yang dibuat oleh manusia. Kemudian Allah memerintahkan untuk mengumpulkan binatang-binatang sepasang-sepasang, jantan dan betina. Semua diangkut ke dalam kapal bersama orang-orang beriman. Semua keluarga Nabi Nuh, termasuk yang diangkut ke dalam kapal, kecuali istri dan salah satu anaknya, Kan'an. Mereka tidak mau masuk ke dalam kapal. Mereka tidak beriman dan termasuk orang durhaka. Sementara itu, langit menjadi gelap. Angin bertiup kencang, petir menggelegar. Hujan turun sangat lebat. Dari dalam tanah memancar air yang semakin deras. Juga dari dalam rumah-rumah penduduk, dari dapur-dapur mereka. Dengan cepat, air membanjiri bumi. Makin lama makin tinggi, menenggelamkan rumah, pohon-pohon, dan tentu saja orang-orang di luar kapal Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh melihat sekelilingnya dari atas, tampak putranya, Kan'an, sedang menyelamatkan diri dari banjir. Karena kasih sayangnya kepada anaknya, Nabi Nuh berseru, Anakku sayang, masuklah ke dalam kapal ini. Tidak ada yang bisa selamat dari azab ini kecuali yang berada di dalam kapal. Tidak, ayah. Aku akan memanjat bukit yang tinggi. Pasti aku akan selamat. Tiba-tiba datang gelombang besar dan Kan'an tidak terlihat lagi. Dia termasuk yang dibinasakan. Nabi Nuh sangat sedih, tetapi beliau menerima keputusan Allah. Di dalam kapal, Nabi Nuh bertasbih, memohon ampun dan berdoa tidak henti-hentinya bersama orang-orang beriman. Setelah beberapa hari, Allah memerintahkan bumi untuk menelan banjir itu. Hujan berhenti, air pun surut masuk ke dalam tanah. Kapal pun berlabuh di daratan lagi. Orang-orang beriman keluar dari kapal dengan tetap bertasbih. Syukur yang tiada terkira. Mereka memulai hidup baru tanpa gangguan orang-orang kafir yang sudah tenggelam, dibinasakan Allah karena kesesatan mereka. Kisah Nabi Nuh memberikan kita pelajaran bahwa durhaka kepada Allah dan tidak patuh kepada Rasul utusannya membuat manusia ditimpa azab di dunia ini maupun di akhirat. Oke. Paham ya ceritanya ya, sebentar. Oke. Dari kisah Nabi Nuh tadi kalian sudah mendengarkan, menyaksikan ceritanya Nabi Nuh. Anak-anak, kalau dalam cerita ada gambar ataupun apapun itu hanya perumpamaan ya. Ya, bukan Nabi Nuhnya di situ atau Nabi Adamnya di situ, tapi cuma perumpamaan, contohnya saja ya. Orangnya contohnya saja. Oke, perhatikan anak-anak, kisah dari Nabi Nuh tadi ya. Kita bisa mengambil kesimpulan dari situ yaitu sebelumnya Nabi Nuh tadi nabi yang keberapa? Nabi yang ketiga. Ya, Nabi Nuh adalah nabi yang ketiga. Sebentar. Bentar ya. Nggak bisa bicara ya kalian ya. Sudah? Ya, Nabi Nuh adalah nabi yang ketiga. Turunan dari nabi siapa?
Ayo, lupa. Ayo, tadi turunnya Nabi siapa? Keturunan dari Nabi. Nabi Oh, Nuh. Nabi. Nabi Nuh. Nabi. Cucunya Nabi siapa tadi? Nabi Idris. Ya. Idris. Keturunan dari Nabi Idris alaihissalam. Mbak Alaisa dihapus. Oke, pintar. Nah, Nabi Nuh ini nabi yang ketiga. Nabi Nuh, dengerin. Oke, Nabi Nuh ini diangkat menjadi rasul pada usia 450 tahun. Wah, banyak sekali. Iya. 450 tahun. Kalian umur berapa kalian? Usianya berapa? 7 tahun ya. Nabi Nuh umurnya usianya 450 tahun diangkat menjadi rasul. Ya. Lah, Nabi Nuh tadi, kalian sudah lihat kan tadi ceritanya, Nabi Nuh selalu mengajak umatnya menyembah apa? Menyembah Allah, karena umatnya banyak yang menyembah berhala, patung. Patungnya banyak, ada yang namanya siapa saja tadi, ayo. Wat, siapa lagi? Suwa, Yagus, Yauk, terus Nasr. Mbak Jihan, dihapus Mbak Jihan. Oke. Lah mereka menyembah itu, ya, menyembah berhala. Makanya Nabi Nuh ini mengajak umatnya untuk menyembah Allah. Tapi gimana? Ditentang. Ya, termasuk keluarganya. Siapa tadi keluarganya yang menentang? Anaknya. Siapa? Istrinya dan anaknya. Siapa nama istrinya? Wali'ah. Anaknya namanya siapa? Kan'an. Pinter. Oke, yang kakinya di atas turun dulu. Kaki di atas turun. Pinter. Turun kakinya di atas. Oke. Nah, walaupun ditentang sama umatnya, sama keluarga, tapi Nabi Nuh tetap bersabar menyebarkan agama Islam, menyembah kepada Allah, selalu bersabar dan tidak putus asa. Oke, sudah ya, ini istrinya Nabi Nuh bernama Wali'ah, anaknya bernama Kan'an. Nah, Nabi Nuh ini berdakwahnya selama 500 tahun. Ulama iya, berdakwahnya selama 500 tahun, mengajak umatnya agar menyembah Allah. Ya. Nabi apa? Tadi kalian sudah lihat kan kisahnya? Nah, akhirnya banyak yang tidak menyembah, hanya beberapa orang saja yang menyembah Allah, yang mau mengikuti Nabi. Akhirnya Nabi pun bilang apa? Nabi Nuh bilang apa? Akan ada musibah, bencana untuk orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Akhirnya beneran ada apa tadi? Dikasih apa? Bencana apa? Banjir. Yang terkena banjir siapa? Semuanya. Ya. Termasuk siapa anaknya yang tadi yang tidak mau? Kan'an. Tidak mau mendengarkan, ya. Padahal sudah diajak sama ayahnya, ya. Nah, berapa tahun banjir itu? Selama 40 hari, 40 malam. Lama ya, iya, lama sekali. Sampai semuanya tenggelam. Ada yang selamat kecuali yang di perahunya Nabi Nuh tadi, umatnya Nabi Nuh. Ya, itu yang selamat. Sama hewan. Selamat. Hewan-hewan juga iya masuk ke situ. Kok yang nurut ya, yang patuh masuk ke situ. Selamat dari bencana banjir. Yang menentang lagi ya tenggelam semuanya. Makanya sama sing nurut ya. Selalu iman kepada Allah ya. Oke, lanjut. Oke, perhatikan. Apa yang telah diteladani dari Nabi Nuh alaihissalam? Apa? Sifat yang gimana yang harus diteladani dari Nabi Nuh? Kalau Nabi Adam tadi apa? Bertaubat. Kalau Nabi Nuh? Oh, pintar, ada yang jawab. Bersabar. Oke, pintar. Sabar dan tidak putus asa. Sabar dan tidak putus asa. Jadi Nabi Nuh walaupun dia
ditentang sama umatnya berapa kali, ya mengajak beberapa kali, tapi dia tetap bersabar. Karena diolok-olok tadi ya, tetap tidak putus. Jadi anak-anak, sabar itu apa sih? Menahan diri, tahan menghadapi cobaan dan tidak tergesa-gesa melakukan sesuatu. Jadi kalian kalau bersabar ya harus bersabar, tapi harus diiringi dengan usaha sambil berdoa kepada Allah agar ditunjukkan jalan yang benar, dikabulkan keinginan kita. Contohnya sama ada pelajaran yang sulit menurut kalian. Aku nggak bisa pelajaran PAI seumpama. Ya, sabar belum bisa mungkin. Tapi tetap berusaha. Bukan hanya sabar saja, tapi tetap berusaha. Oh, saya harus belajarnya lebih tekun, lagi belajarnya lebih banyak. Terus berdoa kepada Allah agar dikabulkan keinginan kalian. Lagi seumpama sampai mau pengen bisa tapi belum bisa aja ya, sabar. Tapi tetap belajar terus berdoa kepada paham ya. Oke, untuk yang kisah selanjutnya minggu depan ya. Waktunya ini loh, sudah melewati ya. Minggu depan ya. Untuk siapa? Untuk kisahnya Nabi siapa ya? Selanjutnya Nabi Hud alaihissalam. Besok lagi ya. Oke. Nabi Muhammad. Senang tanda sih? Senang tanda kalau lihat kisah-kisah Nabi. Senang. Ya, besok lagi ya, teman lagi ya. Diingat-ingat dipelajari lagi di rumah lo ya. Ya, ingat-ingat lagi ceritanya gimana. Oke, sampai sini ada yang tanya? Nggak ada. Ada. Oh ya sudah. Oke, kita sampai sini dulu. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata ya. Tadi kalau cerita ada gambar-gambar itu cuma perumpamaan ya. Ada orang yang ada ini cuma perumpamaan, contohnya saja, nggih. Bukan Nabi Nuh beneran, bukan Nabi Adam beneran, itu bukannya ya. Oke, sampai sini semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.